Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi mengumpulkan data statistik matematika. Yang pertama ada pengertian data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis atau kesimpulan. Dan ada juga data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau mendapat gambaran suatu keadaan. Nah, ketika kalian mencari data, kalian harus benar-benar cermat dan teliti ya dalam pengumpulan datanya. Nah, kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat bersumber dari di sini ada ujian siswa, skor suatu pertandingan, pengukuran tinggi badan, kemudian pendataan penduduk, dan bisa juga kegemaran siswa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada cara mengumpulkan data. Di sini cara mengumpulkan data ada 3 ya. Yang pertama melalui observasi. Observasi ini adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail untuk menemukan informasi mengenai objek. Nah, cara pengumpulan observasi yaitu dilakukan dengan menggunakan pencatatan langsung. Observasi ini pasti kalian juga sudah tahu ya. Untuk melakukan observasi, kita juga harus datang ke suatu tempat yang ingin kita ambil datanya, kemudian kita amati langsung, kemudian kita catat. Nah, adapun ciri-ciri dari observasi itu yang pertama ada objektif, dilakukan berdasarkan keadaan yang objek, yang nyata, kemudian faktual, dilakukan secara fakta, kemudian sistematis, itu dilakukan sesuai dengan metode yang sudah ditentukan dan tidak asal-asalan. Kemudian ada wawancara. Wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan 2 individu atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Cara pengumpulan data ini juga bisa menggunakan pencatatan langsung. Kalian juga pasti sudah tidak asing ya dengan kegiatan wawancara. Untuk melakukan wawancara, kita harus mencari narasumber yang memang terpercaya untuk kita ambil datanya, untuk kita ambil informasinya. Kemudian ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab juga secara tertulis oleh responden. Kalian juga pasti sudah tahu angket ya. Jadi kalau untuk angket ini berupa selembaran dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh responden, kemudian data yang diperoleh akan diolah. Begitu ya anak-anak untuk cara mengumpulkan datanya. Jadi ada observasi, ada wawancara, ada angket atau kuesioner. Silakan dipahami. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan ya anak-anak. Silakan dibaca dulu teksnya. Kemudian, data yang terkumpul dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram gambar atau piktogram. Nah, yang pertama tabel. Pasti kalian juga sering sekali melihat tabel ya, sudah tidak asing lagi dengan tabel. Seperti ini. Jadi,
Nanti datanya kalian isi pada tabel tersebut. Di sini ada tabel nama dan kelas. Namanya siapa, kelasnya siapa. Nah, itu bentuk dari penyajian data. Tabel adalah kumpulan data yang tersusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, selanjutnya ada diagram. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan suatu data yang berkaitan dengan angka-angka. Penyajian data dalam bentuk diagram bisa kita pelajari dalam mata pelajaran matematika, yaitu pengolahan data statistik. Nah, di sini ada diagram garis. Diagram garis ini adalah penyajian data menggunakan garis penghubung dari titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Bisa dilihat ya contoh dari diagram garis seperti ini. Kemudian selanjutnya diagram batang. Diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Panjang pendeknya batang dalam diagram ini ditentukan oleh jumlah nilai dari data yang ada. Selanjutnya itu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menampilkan sebuah data atau hasil angka dalam bentuk lingkaran. Seperti ini contohnya ya gambarnya. Kemudian ada piktogram atau diagram gambar. Piktogram adalah diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Jadi untuk piktogram ini, jika datanya yang sebenarnya 40, tapi yang ditulis dalam diagram ini hanya 20. Jadi hanya untuk mewakili banyak benda yang sesungguhnya. Begitupun kalau banyak bendanya 50, maka hanya 25 yang ditampilkan pada diagram gambar atau piktogram. Seperti ini ya contoh dari diagram gambar atau piktogram. Jadi untuk isinya itu terdiri dari gambar-gambar atau lukisan. Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran dari awal sampai selesai. Jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker ketika keluar rumah dan rajin-rajin cuci tangan ya. Kalian semua hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.